Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas iklim dan lingkungan, yaitu yang membahas tentang El Nino dan La Nina. Perkenalkan teman saya. Saya Xandrio Tukunan. Saya Chandra Lantang. Saya Diego Paindong. Dan saya Tom Salaki. Saya Jovandri Tumundo. Dan saya Virgilio Malohi. Ini yang pertama, apa sih itu iklim? Jadi di sini kelompok kami menjelaskan bahwa iklim adalah pola rata-rata kondisi cuaca yang ada pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya dihitung selama 30 tahun atau lebih, yang mencakup berbagai aspek seperti suhu, curah hujan, dan juga angin. Pola iklim di belahan bumi utara dan selatan itu saling mencerminkan satu dengan yang lain. Kemudian Pasifik Utara lebih bervariasi suhu musim dingin yang dingin. Misalnya pantai timur Rusia, cuaca yang lebih sejuk di pantai barat Kanada karena arus laut yang lebih disukai. Kemudian El Nino Southern Oscillation atau ENSO mempengaruhi cuaca di wilayah Pasifik tropis dan subtropis. Jadi apa sih itu El Nino? El Nino di sini dijelaskan El Nino adalah fenomena iklim global yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga bagian timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Perubahan ini mempengaruhi pola angin dan cuaca di seluruh dunia. Kemudian ada La Nina. Fase siklus ENSO ini menampilkan SST yang lebih dingin dari biasanya di wilayah dan timur Pasifik ekuator, disertai dengan angin atmosfer tingkat rendah yang lebih kuat di sepanjang ekuator. Kemudian penurunan konveksi di seluruh Pasifik Khatulistiwa mengakibatkan aliran jet selatan yang lebih tertekan. Akibatnya, wilayah selatan Amerika Serikat termasuk Carolina Utara mengalami lebih sedikit curah hujan. Di Amerika, suhu musim dingin seringkali lebih hangat dari biasanya di wilayah Tenggara dan lebih dingin dari biasanya di wilayah barat laut. Selama musim badai dari bulan Juni hingga November, angin di tingkat atas jauh lebih ringan dan karenanya lebih mendukung perkembangan badai di Karibia dan Atlantik. Jadi perbedaan yang dapat kita bedakan dari El Nino dan La Nina ini, kalau El Nino ini mengalami peningkatan suhu permukaan laut dari yang biasanya sedikit dingin menjadi lebih hangat. Kemudian La Nina ini berubah menjadi lebih dingin. Jadi itu perbedaan dari El Nino dan La Nina. Kemudian kita lanjut ke berikut. Sekarang kita masuk dalam materi badai Pasifik. Badai Pasifik atau hurikan Pasifik adalah siklon tropis dewasa yang berkembang di Samudra Pasifik bagian timur dan tengah di sebelah timur 180 derajat BB utara Khatulistiwa. Musim badai Pasifik Utara Timur berlangsung antara tanggal 15 Mei dan tanggal 30 November setiap tahunnya. Sedangkan musim badai Pasifik Tengah berlangsung dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 30 November. Dan puncak badainya yang kuat terjadi pada bulan Agustus dan pada bulan September. Baik teman-teman semua, pada saat ini kita akan lanjut membahas tentang masalah lingkungan yang ada di daerah Pasifik. Masalah lingkungan yang paling sering terjadi yaitu polusi laut. Polusi laut ini biasanya dari bahan kimia atau partikel-partikel lain yang mencemari laut. Ada juga sampah laut yang berupa sampah plastik atau hal-hal lain, limbah seperti itu, dan itu diakibatkan oleh manusia. Dan juga selain ada masalah dari manusia juga ada masalah alam, yaitu adalah pusaran. Dalam oceanografi adalah sistem besar arus laut yang berputar, terutama yang melibatkan pergerakan angin besar. Itu adalah pusaran. Terus ada juga wilayah dengan peningkatan
partikel plastik terletak di dalam pusaran Samudra Pasifik Utara, salah satu dari 5 pusaran. Kita akan masuk dalam dampak perubahan iklim di Pasifik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi dalam iklim yang berada di Pasifik. Oke. Di sini dapat kita lihat ada beberapa dampak-dampak dalam perubahan iklim yang berada di Pasifik. Yang pertama kita dapat melihat ada kenaikan permukaan laut yang dimana negara-negara kepulauan kecil yang ada di Pasifik seperti Kiribati, Tuvalu, dan Maladewa bisa terancam tenggelam. Kemudian pantai dan pemukiman pesisir yang semakin tergerus abrasi. Kemudian yang kedua ada perubahan pola cuaca ekstrim di mana fenomena El Nino dan La Nina makin intens dan tidak menentu. Begitu juga hujan lebat, kekeringan, dan badai tropis lebih sering dan lebih kuat juga. Kemudian yang ketiga, kerusakan ekosistem laut yang dimana dapat terjadi pemutihan karang atau coral bleaching akibat suhu laut meningkat. Begitu pula hilangnya keanekaragaman hayati laut yang berdampak pada perikanan. Dan yang keempat, dapat kita lihat bisa berdampak pada sosial dan ekonomi, yang dimana nelayan dapat kehilangan mata pencaharian karena ikan dapat berpindah ke perairan yang lebih dingin. Kemudian infrastruktur pesisir rusak akibat banjir rob dan badai. Dan yang terakhir, ketahanan pangan menurun karena hasil pertanian dan perikanan terganggu. Dan untuk yang terakhir, terdapat ancaman terhadap keberlangsungan negara. Jadi beberapa negara kecil di Pasifik berisiko kehilangan wilayah kedaulatan jika tanahnya tenggelam. Dan juga ada potensi migrasi iklim atau climate refugees di mana jika itu meningkat dapat menimbulkan masalah geopolitik dan kemanusiaan. Baiklah, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke guys, jadi pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Tom, yaitu tentang usulan tindakan untuk Pasifik. Jadi guys, usulannya adalah adaptasi atau menyesuaikan diri dengan dampak iklim. Yaitu ada contoh yang pertama, relokasi komunitas, dan contohnya adalah pindahkan desa atau pulau yang terancam tenggelam. Itu adalah contoh pertama. Ada juga contoh kedua dari relokasi komunitas, yaitu siapkan program perlindungan ikatan sosial dan budaya bagi masyarakat yang direlokasi. Yang kedua ada infrastruktur tangguh iklim. Contoh-contohnya, yang pertama, bangun rumah panggung, tanggul laut, dan fasilitas publik tahan badai. Contohnya yang berikut, gunakan material ramah lingkungan dan teknik konstruksi lokal yang sesuai dengan kondisi alam yang ada di daerah tersebut. Yang ketiga, perlindungan sumber daya air dan pangan. Ada contoh-contohnya juga. Gunakan teknologi desalinasi air laut untuk kebutuhan air bersih bagi mereka yang tinggal di dekat pesisir pantai atau bahkan di pesisir pantai. Baru juga ada contoh yang berikut, yaitu kembangkan pertanian tahan salinitas dan hidroponik untuk atasi intrusi air laut. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu emisi rumah kaca menurut negara. Yang pertama, negara Tiongkok. Negara Tiongkok merupakan penyumbang terbesar emisi dunia dengan kurang lebih 30% emisi global. Sumber utama dari negara Tiongkok yaitu pembangkit listrik batu bara dan industri manufaktur. Yang kedua, US Amerika Serikat dengan menyumbang emisi global kurang lebih 13 sampai 15%. Dengan sumber utama transportasi, listrik, dan industri.
Negara ketiga yaitu India dengan kurang lebih 7% emisi global dengan peningkatan yang tajam. Sumber utama batu bara, pertanian dan transportasi. Negara keempat yaitu Rusia dengan kurang lebih 5% emisi global dengan sumber utama yaitu minyak dan gas dan industri berat. Negara kelima yaitu Jepang dengan kurang lebih 3% emisi global dengan sumber utama yaitu energi dan transportasi. Selanjutnya, emisi rumah kaca variabel. Jenis gas yaitu CO2, CH dan CH4, metana, N2O, HFCS dikonversi ke CO2 dan CO2 ekuivalen. Yang kedua, sumber emisi energi, industri, pertanian, limbah, dan penggunaan lahan. Yang ketiga, total emisi yaitu jumlah emisi suatu negara per tahun dalam ton CO2 ekuivalen. Yang keempat, emisi per kapita yaitu emisi dibagi jumlah penduduk. Yang kelima, intensitas karbon, emisi dibagi PdB yaitu efisiensi emisi ekonomi. Yang keenam, emisi bersih, yaitu total emisi yang dikurangi penyerapan karbon. Yang ketujuh, tren waktu, yaitu perubahan emisi dari tahun ke tahun. Untuk materi yang terakhir yaitu emisi GRK, populasi dan PdB. Apa yang dimaksud dengan emisi GRK? Emisi GRK adalah jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan, yaitu CO2 ekuivalen. Yang kedua, apa itu populasi? Populasi memengaruhi emisi. Maka dengan semakin banyak orang maka semakin besar konsumsi energi. Yang ketiga, PdB adalah ukuran ekonomi. Dengan ekonomi besar cenderung menghasilkan emisi lebih banyak. Terima kasih.